Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di episode seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-29, yang kali ini terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, mari saya akan mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat rahmat dan segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur juga untuk kebenaran firman yang sudah kami baca bersama-sama. Yang sebentar kami akan renungkan, kami mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah saudara membaca nas firman Tuhan tadi, apa yang kira-kira saudara dapatkan ya? Ada beberapa hal yang menarik di sini ya saudara ya. Ada satu fun fact ya, bahwa Matius 5-7 itu berisi tentang khotbah atau pengajaran Yesus di atas bukit. Sementara dimulai dari Matius 8 dan seterusnya, Yesus mulai menyatakan pekerjaan atau pelayanannya, yakni dengan menyembuhkan orang-orang sakit, melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, memulihkan orang-orang yang lumpuh dan lain sebagainya, saudara ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, Yesus tidak hanya rindu untuk mengajar kita dari dalam, mengubah karakter kita, tetapi ada kerinduan juga dari Tuhan untuk membebaskan kita, membuat kita sembuh, melegakan kita, menguatkan kita. Jadi saudara yang sampai hari ini masih bergumul dengan kesembuhan, saudara terus aja berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus. Dan kalau saudara belum disembuhkan, mungkin ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. Pertama, sudahkah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Sudahkah kita bertobat dan meninggalkan cara hidup kita yang lama? Sudahkah kita melepaskan pengampunan dan membereskan setiap dosa-dosa kita? Dan kalau semua itu sudah kita lakukan, maka akan ada satu lagi yang tersisa, yaitu sudahkah kita mengucap syukur? Dan kita memandang bahwa asal Tuhan hadir dalam hidupku, apapun yang terjadi, mau aku sehat atau sakit, mau aku menderita atau bahagia, aku akan tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Itu sebagai orang percaya kita sudah seharusnya menjadi pribadi yang seperti itu, yang kuat. Bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak Tuhan yang memang tidak dibatasi oleh keadaan di dunia ini. Kita selalu mengikuti Tuhan apapun alasannya. Nah saudaraku, kali ini kita akan belajar mengenai seorang perwira di Kapernaum ya. Kenapa dia disebut perwira? Karena ia adalah seorang yang memiliki jabatan yang tinggi.
Hari ini aja kalau kita bicara perwira, bagi instansi katakanlah Polri dan TNI, perwira itu adalah orang yang punya jabatan yang cukup tinggi ya. Jadi di sini ada seorang perwira yang datang kepada Yesus. Saya percaya perwira ini juga kebanyakan adalah bukan orang Yahudi, mereka orang-orang Goyim ya. Jadi orang-orang umumnya perwira itu adalah orang-orang dari bangsa Romawi yang menjajah Israel pada masa itu. Ya, penjajahan kekaisaran Romawi itu luar biasa besar, saudara ya, menguasai beberapa wilayah pada waktu itu. Nah, perwira ini datang menemui Yesus untuk memohon kesembuhan bagi hambanya, bagi bawahannya. Kita nggak tahu apakah bawahannya ini orang Goyim juga atau orang Israel atau orang Yahudi, saudaraku. Dan saya ada membaca sedikit kaitannya dengan sudut pandang dari Injil Lukas ya, bahwa perwira ini memiliki seorang hamba atau bawahan itu yang memang sakit keras dan sebentar lagi bakal mati. Sakit yang tidak sembarangan sakit, ini sakit yang betul-betul kemungkinan besar dia mungkin sudah divonis oleh tabib dia bakal meninggal, saudara ya. Jadi segala daya upaya, karena dia perwira, saya percaya segala daya upaya ia lakukan demi untuk menyembuhkan bawahannya ini. Mungkin dia sudah dibawa ke beberapa dokter atau tabib di masa itu dengan teknologi pengobatan yang terbatas, dan mereka sudah berusaha dengan sebaik mungkin, tapi hasilnya tidak kelihatan hasilnya seperti itu. Sehingga harapan terakhirnya ialah datang kepada Yesus. Karena ia tahu dan ia mendengar kabar desas-desus di sana kemari, pemberitaan yang sudah mulai meluas bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi dia datang kepada Yesus dengan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ya, jawaban Tuhan Yesus ya sopan sekali ya. "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu, "Aku tidak layak menerima." Ini adalah satu titik di mana kita bisa memberikan nilai plus ya. Kenapa Tuhan bisa memandang perwira ini seorang yang baik? Karena ia berkata, "Aku tidak layak." Loh, siapa yang layak masuk ke dalam rumah perwira? Seorang rumah perwira pasti mewah, saudaraku ya. Pastilah lebih baik dari kebanyakan masyarakat di masa itu. Yang namanya juga perwira. Ya, saudara ya. Seorang yang punya jabatan yang lumayan tinggi. Tapi ia bilang, "Aku tidak layak menerima engkau." Oh, kenapa tidak layak? Lagi-lagi kalau kita membaca kitab Injil Lukas, saudara ya, di situ kita mendapatkan juga bahwa memang perwira ini seorang yang baik hati. Ia banyak kali membantu orang-orang Yahudi. Bahkan tua-tua Yahudi sebelumnya ia perintahkan untuk meminta kepada Yesus kalau kita baca dalam Injil Lukas ya. Berarti ini orang baik sekali. Bagaimana mungkin ia berkata, "Aku tidak layak"? Jadi karena ia berkata "aku tidak layak" itu justru mencerminkan bahwa ia seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Mungkin saja ia pernah membaca tentang Tuhan dan ia belajar tentang Torah, mungkin saja. Sehingga di situ ia punya tata krama yang baik sekali ketika bertemu dengan seorang rabi yang menghormati Yesus sekali, saudara ya. Cuma ada satu hal di sini yang membuat saya juga tertarik dan juga membuat Tuhan Yesus heran. Sebab aku sendiri adalah seorang bawahan. Dia berkata bahwa aku tidak layak menerima Tuhan, dan ia meminta katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Jika kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan ia berkata kepada mereka dan yang mengikuti dia, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Yesus heran dengan imannya. Ya, siapa tidak heran, saudara ya. Kalau saudara aja hari ini ya mendengar, oh di kota A, di kota kami ada pester kesembuhan datang, yang pester yang kabarnya
lewat channel YouTube-nya sudah menyembuhkan banyak orang gitu ya. Setiap hari dia bisa ketemu orang sakit dan hampir semua orang sakit dia sembuhkan terus. Bahkan mungkin bukan hampir, semua orang sakit yang ia temui di jalan pasti sembuh. Sehingga ketika ada pastor ini beritanya mengadakan KKR di kota saudara, saudara akan langsung berusaha datang supaya bisa disentuh atau mungkin ditumpang tangan oleh pendeta atau pastor ini. Tetapi imannya orang perwira Kapernaum itu tidak seperti itu. Dia ngomong sama Yesus, aku tidak layak menerimamu. Jadi Yesus kamu nggak usah datang ke rumahku. Cukup ucapkan sepatah kata saja. Wah, bagi orang hari ini pun iman level seperti ini tuh adalah iman yang luar biasa loh saudaraku ya. Cukup ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku tuh pasti sembuh. Bagaimana keadaan hambanya saudaraku? Keadaan hambanya itu sakit keras, sakit parah, dan sebentar lagi bakal mati. Ia punya iman, Tuhan tidak usah datang ke rumah, tidak usah tumpang tangan, cukup bilang sembuh buat hambanya, maka hambanya itu pasti sembuh. Itu iman yang luar biasa besar. Bahkan saya pun belum tentu punya iman sebesar itu, saudaraku. Sederhana sekali kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti berkuasa. Seperti itu. Dan itulah yang kemudian terjadi. Sampai-sampai Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ia berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia. Siapa orang-orang yang mengikuti dia? Jelas yang pertama murid-muridnya, dan yang kedua orang-orang yang berbondong-bondong. Pengen melihat keajaiban-keajaiban apa lagi yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus menoleh kepada mereka dan berkata, iman sebesar ini, dan saya percaya yang banyak mengikuti Yesus adalah orang-orang Israel. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai dari seorang pun dari orang Israel. Yesus menegur mereka keras. Orang goyim saja punya iman sebesar ini. Masa kalian gak punya iman sebesar ini? Masa kalian tidak percaya kepadaku? Jadi saudara bisa lihat di sini. Kemudian Yesus menyampaikan suatu hal yang bisa disebut sebagai nubuatan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Yang dimaksud itu ialah bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Banyak orang-orang akan datang dari timur dan barat. Ya, dari timur dan barat. Bangsa-bangsa lain termasuk kita orang Indonesia ini. Sebenarnya kita tidak layak menerima kasih anugerah Tuhan dan keselamatan. Tetapi Tuhan membuka jalan melalui kematian dan kebangkitannya untuk menyatakan keselamatan bagi segala bangsa. Sehingga akhirnya kita memiliki kesempatan juga untuk duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga, saudaraku. Kita diberi kesempatan yang luar biasa besar. Sedangkan anak-anak kerajaannya akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di situ akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi saudaraku, orang Israel yang mendapat perjanjian istimewa dianggap sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka disebut sebagai anak-anak kerajaan. Tuhan berkata apa kepada mereka? Kenapa Tuhan sampai berkata seperti itu? Karena mereka begitu mencintai Torah. Mereka hidup melakukan segala perintah-perintah di dalam Torah. Tapi ketika Sang Mesias itu, Kristus itu, tunas Daud itu datang menjadi manusia, Sang Firman itu menjadi manusia, mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak mengenalnya. Itu satu hal yang ironi, saudaraku ya. Mereka mencintai Firman, mereka mencintai Torah, tapi mereka tidak mengenali Dia pada waktu Firman itu menjadi manusia, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun sama. Kita yang ditebus oleh darah Yesus, yang sudah mengikuti Yesus, yang berkata bahwa aku adalah anak-anak kerajaan yang mewarisi kerajaan Allah, hati-hatilah saudaraku ya. Mereka yang sudah memandang muka dengan muka dan melihat kemuliaan Tuhan dan mendapatkan perjanjian spesial dari Tuhan pun mendapatkan peringatan yang keras. Apalagi kita
Saudara jangan bangga, aku adalah anak kerajaan. Tapi kalau saudara tidak menghasilkan buah, kata firman Tuhan, maka kamu pun akan dipotong dan dilemparkan ke dalam api. Hati-hati, menjadi anak Tuhan bukan berarti menjadi anak-anak gampangan. Kalau di dunia ini ada orang yang bekerja dan begitu keras sekalipun ia tidak mengenal Tuhan, maka saudara harus lebih keras lagi daripada itu. Berkarya, menjadi murid-murid Kristus yang bertanggung jawab. Ya. Kalau saudara di kantor, di sekolah, orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang tidak percaya kepada Yesus saja bisa sungguh-sungguh, maka saudara tidak boleh kalah sungguhnya sebagai orang-orang yang sudah mengikuti Kristus Yesus. Jangan hanya karena iman, saudara mulai mengendorkan semangat dan ketekunan saudara. Kita menjadi orang percaya harus mempertanggungjawabkan segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yesus saja berkata, kalau keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, maka kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara harus lebih giat, lebih sungguh lagi di dalam mengikuti Tuhan, saudara ya. Jadi mari kita belajar kepada iman perwira dari Kapernaum ini, saudara ya. Iman yang sederhana, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Iman sederhana, ucapkan sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang sakit, saudara tidak perlu datang sebenarnya ke ibadah-ibadah KKR, di mana di situ ada hamba Tuhan. Enggak, Tuhan Yesus sekarang hadir di mana saja, omnipresent. Dia tidak lagi dibatasi seperti 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih ya, dibatasi oleh darah dan daging. Maksudnya saudara tidak perlu datang ke Israel untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak. Saudara bisa memohon di dalam doa saudara dimanapun saudara berada. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan dan percaya dengan sederhana. Sekalipun aku tidak datang beribadah ke KKR kesembuhan ilahi, sekarang aku di rumah atau di rumah sakit sedang terbaring sakit, aku memohon pertolongan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan berkuasa untuk melakukannya. Masalahnya bukan soal berkuasakah Tuhan, tapi apakah kita meyakini kita akan menerima kuasa itu dalam hidup kita. Percaya saja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama di kesempatan kali ini. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu untuk mendidik mengajar kami setiap hari, agar kami boleh hidup dan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan, dan kami bisa mengenal Tuhan melalui kebenaran firman yang kami baca. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa, supaya kami terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.